Baik, di sini saya akan memaparkan materi singkat tentang pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Apa sih itu pendidikan? Hal apa saja yang terlibat dalam pendidikan? Dan unsur-unsur apa saja yang terlibat dalam pendidikan? Apa saja yang akan kita bahas dalam pendidikan? Yang pertama itu ada pengertian pendidikan, yang kedua tujuan dan proses pendidikan, yang ketiga unsur-unsur pendidikan, yang keempat sistem-sistem pendidikan. Poin yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Aristoteles, pendidikan itu ialah penyiapan akal untuk pembelajaran. Yang kedua itu menurut Plato, filosof Yunani, pendidikan itu ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. Berdasarkan fungsinya, pendidikan dibagi menjadi 4. Apa saja itu? Mari kita lihat. Yang pertama itu, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Yang kedua, pendidikan sebagai pembentuk kepribadian. Diartikan sebagai kegiatan yang sistematis dan terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan diartikan sebagai kegiatan terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Yang keempat, pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja. Pendidikan diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal untuk siap bekerja setelah lulus. Poin yang berikut yaitu tujuan dan proses pendidikan. Yang pertama itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama tujuan umum pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, yang keempat tujuan instruksional. Tujuan pendidikan yang pertama itu ada tujuan umum pendidikan nasional adalah Pancasila. Yang kedua itu tujuan institusional, yaitu tujuan yang menjadikan tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Yang ketiga, tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran. Yang keempat itu tujuan instruksional. Tujuan pokok bahasan dan subpokok bahasan disebut tujuan instruksional, yaitu penguasaan materi pokok bahasan atau subpokok bahasan. Yang berikut proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari input, proses, dan output. Input merupakan peserta didik yang akan melaksanakan aktivitas belajar. Proses merupakan kegiatan dari belajar mengajar, sedangkan output merupakan hasil dari proses yang dilaksanakan. Poin yang berikut yaitu unsur-unsur pendidikan. Yang pertama itu ada peserta didik. Peserta didik yang dimaksud adalah mahasiswa, yakni subjek didik dalam suatu pendidikan. Yang kedua itu ada pendidik. Dalam hal ini merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasarannya, yaitu peserta didik. Yang ketiga itu interaksi edukatif. Interaksi edukatif merupakan komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang diarahkan pada tujuan pendidikan itu sendiri. Yang keempat yaitu materi pendidikan. Materi pendidikan dalam hal ini menjurus pada bahan ajar yang dijadikan perantara untuk menyampaikan pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Yang kelima itu alat dan metode. Alat dan metode pendidikan merupakan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keenam itu lingkungan pendidikan, di mana peristiwa bimbingan atau proses belajar mengajar berlangsung disebut lingkungan pendidikan. Poin yang berikut yaitu sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah satu keseluruhan yang terpadu dari satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan. Sistem pendidikan ini terdiri atas 2 diantaranya, tujuan dan fungsi. Tujuan sistem pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua itu fungsi sistem pendidikan untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Sekian pemaparan materi singkat dari saya. Terima kasih.